Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 281, Esensi Raga Tubuh Emas. Di lautan energi bidang eliksir Luoxiu, api roh menelan kekosongan berubah menjadi lautan api coklat kemerahan. Di tengah lautan api, energi api menelan kekosongan sedang tidur nyenyak dalam posisi meringkuk. Tanpa dukungan eksternal, proses pertumbuhan energi api sangat lambat. Energi api menghabiskan sebagian besar waktu untuk tidur. Makin kuat energi api, makin besar kekuatan api roh. Ketika Luoxiu mengambil energi api menelan kekosongan saat itu, dia juga mengambil kekuatan api dari magma bawah tanah. Sekarang, semuanya telah diserap oleh energi api menelan kekosongan sehingga kekuatan api roh menjadi sangat kuat. Pangeran bela diri bahkan harus menggunakan teknik-teknik untuk melawannya. Pada saat ini, vital sejati Yin Qianhua telah habis. Dalam keadaan ini, dia tidak akan bisa bertahan karena dibakar oleh api roh. Yin Qianhua juga memakan sebutir pil pemulih vital sejati, tetapi kecepatan pemulihannya jauh kalah dengan Luoxiu. Hanya dalam sekejap, dia sudah sampai di depan Luoxiu sambil mengangkat pedang emas tulang naga di tangannya. Dia tersenyum bengis. Matilah. Tepat saat itu, cibiran muncul di wajah Luoxiu yang berlumuran darah. Jantung Yin Qianhua pun tersentak. Kamulah yang mati. Sembari berbicara, api coklat kemerahan tiba-tiba meletus dari tubuh Luoxiu. Yin Qianhua ditelan oleh api dalam sekejap. Tidak, Yin Qianhua terkejut. Baru setelah itu, dia tersadarkan. Ketika Luoxiu membebaskan diri dari belenggu segel naga hijau, Luoxiu telah menggunakan api yang sangat kuat dan seperti api roh. Sekalipun api roh semacam ini sangat kuat, butuh vital sejati untuk menghasilkannya. Bagaimana bisa vital sejati Luoxiu pulih secepat ini? Berbagai macam pikiran melintas di benak Yin Qianhua. Dia terus menjerit kesakitan, tetapi nyala api di tubuhnya tidak bisa padam. Darah dan dagingnya terbakar sampai habis. Meskipun mati, aku juga akan membawamu ke neraka. Ekspresi Yin Olanhua terlihat begitu mengerikan. Dia langsung menusukkan pedang emas tulang naga ke bidang eliksir Luoxiu. Jika bidang eliksir tertusuk, basis kultivasi Luoxiu akan sirna sekalipun dia belum mati. Melihat aksi nekat Yin Qianhua untuk mati bersamanya, ekspresi Luoxiu berubah seketika. Vital sejati yang baru saja pulih telah dia gunakan untuk memunculkan api roh menelan kekosongan. Dia tidak punya tenaga sedikit pun untuk menghindari serangan pedang ini. Puff, darah pun memercik. Pandangan Luoxiu langsung menghitam karena rasa sakit yang tajam. Tepat saat ini, terdengar bunyi berdentang di bidang eliksir. Pedang emas tulang naga menusuk bidang eliksir, tetapi tidak menembus tubuhnya secara langsung. Setelah diperiksa dengan indera spiritual, Luoxiu menemukan bahwa pedang Yin Qianhua tepat menusuk gunung emas hitam kegelapan di dalam bidang eliksirnya. Luoxiu merasa lega karena selamat dari bahaya. Jika serangan lawan tidak diblokir oleh gunung emas hitam kegelapan, pil esensinya akan langsung hancur ditusuk pedang. Begitu pil esensi hancur, basis kultivasinya akan langsung sirna. Sangat sulit untuk berkultivasi kembali. Teriakan melengking Yin Qianhua tiba-tiba berhenti. Semuanya kembali tenang. Tubuhnya lenyap dibakar api roh menelan kekosongan. Hanya tersisa sebuah kristal seukuran kuku jari yang berkilauan dengan cahaya putih. Apa ini? Luoxiu tampak bingung. Esensi raga tubuh emas. Nak, kamu cukup beruntung, kata Kaisar Bela Diri Kegelapan perlahan. Integrasi dari jiwa dan raga Pangeran Bela Diri akan membentuk raga tubuh emas. Jiwa spiritual dan pil esensi akan berbaur dengan raga. Vital sejati dan indera spiritual akan tersimpan dalam darah dan daging. Kalau kultivator alam setinggi ini gugur, semuanya akan lenyap. Tapi, ada beberapa kemungkinan bahwa vital sejati dan jiwa spiritualnya akan mengembun menjadi kristal semacam ini. Namanya esensi raga tubuh emas. Mendengar perkataan Kaisar Bela Diri Kegelapan, Luoxiu teringat bahwa ada catatan tentang esensi raga tubuh emas dalam ingatan Master Alkimia tingkat Kaisar ke-9 yang dia peroleh. Esensi raga tubuh emas dapat digunakan dalam alkimia. Yin Qianhua adalah Pangeran Bela Diri level keempat. Esensi raga tubuh emasnya dapat dijadikan pil peringkat ke-7. Basis kultivasi dari kultivator tingkatan pangeran tahap awal akan meningkat satu alam kecil. Terutama bagi pangeran bela diri level ketiga, besar kemungkinan bisa menerobos level keempat.
Namun, dibutuhkan beberapa ramuan spiritual peringkat ketujuh untuk menyempurnakan esensi raga tubuh emas menjadi pil. Luo Xiu tidak punya. Jika dia membelinya, ramuan spiritual peringkat ketujuh sangat mahal dan bahkan jarang tersedia. Meskipun esensi raga tubuh emas dapat langsung diekstrak, efeknya akan sangat berkurang. Kira-kira hanya bisa menyerap 30% vital sejati dan indera spiritual dari esensi raga tubuh emas. Lalu, 70% sisanya akan lenyap. Luo Xiu menguasai teknik penyempurnaan ilahi Tarsuna sehingga dia bisa meningkatkan efek penyempurnaan. Dia mungkin bisa menyerap 60% vital sejati dan indera spiritual dari esensi raga tubuh emas. Hanya 40% yang akan lenyap. Bagaimanapun, esensi raga tubuh emas adalah harta bagi Luo Xiu saat ini. Dia dapat meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat. Cederaku parah sekali kali ini. Harusnya bisa memicu jiwa kekal, kan? Luo Xiu membatin. Dapat dikatakan bahwa Luo Xiu berada di ambang kematian dalam pertempurannya dengan Yin Qianhua kali ini. Jika Yin Qianhua tidak ceroboh pada akhirnya dan lebih berhati-hati, Luo Xiu lah yang akan mati. Meskipun efek memicu jiwa kekal sangat menggairahkan, prasyarat untuk memicu jiwa kekal terlalu ketat. Parah sehingga tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Dalam keputusasaan, dia mengeluarkan kotak pesan untuk mengabari Yan Yuyu yang berada di Sekte Tarsuna untuk datang membantunya. Sesaat kemudian, ketika Yan Yuyu pulang bersama Luo Xiu yang bersimbah darah, Su Jingnian dan Gai Lianhong sangat terkejut. Terutama Gai Lianhong, dia pernah melihat betapa tiraninya kekuatan Luo Xiu. Untuk dapat melukai Luo Xiu seperti ini, lawannya pasti adalah level ke-9 penguasa bela diri atau pangeran bela diri. Dia tiba-tiba teringat akan gelombang energi vitalitas dahsyat yang datang dari beberapa kilometer jauhnya barusan. Mungkinkah orang yang bertarung sengit dengan Yin Qianhua adalah Luo Xiu? Namun, Luo Xiu tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana dia terluka. Dia meminta Yan Yuyu langsung membawanya ke alam rahasia. Dia mulai berkultivasi dalam pengasingan di menara kultivasi paling tengah. Lukanya sangat serius. Untungnya, dia mengultivasikan kekuatan hidup dan mati dan telah memicu jiwa kekal. Orang lain akan lumpuh karena cedera serius seperti ini, sekalipun tidak mati. Di lantai 9 menara kultivasi paling tengah, energi vitalitas langit dan bumi sangat kaya, seperti kabut yang tidak dapat dihilangkan. Tempat ini seperti negeri dongeng. Luo Xiu duduk bersila. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar batu vitalitas peringkat tinggi langsung bertumpuk di atas permukaan tanah. Dalam sekejap, energi vitalitas langit dan bumi di ruang rahasia menjadi lebih kaya. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Energi roh dihasilkan sedikit demi sedikit. Semua batu vitalitas peringkat tinggi ini adalah hasil jarahan setelah membunuh para kultivator keluarga Yin. Di antaranya, isi cincin penyimpanan Yin Qianhua sangat berlimpah. Hanya batu vitalitas peringkat tinggi pun mencapai lebih dari 3 juta. Luo Xiu memfokuskan pikirannya. Setelah jiwa kekal dipicu dan teknik kultivasi cakram dunia hidup dan mati dioperasikan, tubuhnya menyerap energi vitalitas langit dan bumi beserta energi roh dengan liar. Pada saat yang sama, di pegunungan berawan sejauh ratusan kilometer, tetua ke-6 keluarga Yin yang bertugas untuk menjaga aula leluhur tiba-tiba tercengang. Lampu jiwa di tempat tertinggi di aula leluhur telah padam. Pemilik lampu jiwa ini adalah leluhur keluarga Yin, Yin Qianhua. Ada 2 jenis lampu jiwa. Salah satunya adalah lampu jiwa kuno. Kultivator di atas tingkatan penguasa akan meninggalkan sebagian kecil jiwa spiritual di lampu jiwa. Jika mereka tewas, lampu jiwa akan mempertahankan sebagian kecil jiwa spiritual itu. Masih ada harapan untuk bangkit kembali. Teknik rahasia pembuatan lampu jiwa kuno ini telah lama hilang. Hanya tergantung pada keberuntungan untuk mendapatkannya. Jarang sekali ada yang menjual benda penyelamat nyawa seperti itu. Untuk jenis lampu jiwa kedua, itu adalah pusaka formasi yang dapat dibuat oleh master formasi level ke-7. Dengan diberi sebagian kecil jejak jiwa, lampu jiwa akan menyala. Jika lampu jiwa padam, artinya pemilik lampu jiwa telah gugur. Di tahun silam, Fan Tide dan pemimpin Istana Ungu mendapatkan lampu jiwa kuno secara kebetulan. Meskipun keluarga Yin lebih kuat, mereka tidak seberuntung itu. Bahkan, Pangeran Bela Diri Sepuh juga hanya menggunakan lampu jiwa biasa. Leluhur telah gugur. Bibir tetua ke-6 keluarga Yin bergetar tanpa henti dan tergagap. Cepat, kirim seseorang untuk kabari Master. Kini, hanya tersisa dia dan tetua besar di antara para tetua keluarga Yin. Tetua besar terluka parah dan tidak sadarkan diri. Setelah leluhur gugur, dialah satu-satunya tulang punggung di keluarga Yin. Ketika keluarga Yin berada dalam kekacauan dan kepanikan karena gugurnya leluhur Yin Qianhua, Luo Xiu sedang berkultivasi dalam pengasingan dan menyembuhkan lukanya di menara kultivasi paling tengah dalam alam rahasia.
Di sisi lain, pertempuran akan segera terjadi di atas gunung sungai surgawi Sekte Sungai Panjang. Ji Changhe, kalau tidak mau Sekte Sungai Panjang yang bersejarah ribuan tahun ini hancur, sebaiknya kamu menyerah untuk melawan. Di luar formasi pelindung agung, Li Xuanyang, Sun Oyanxiang, dan Bai Li Yuanlong si trio pangeran bela diri berdiri di langit dengan momentum kuat. Di belakang mereka bertiga, pemimpin Sekte Matahari Hitam bersama 200-an murid sektenya berdiri di geladak dua kapal perang. Semua memancarkan niat membunuh yang kuat. Di balik layar cahaya formasi pelindung agung, dua kapal perang juga melayang di atas gunung sungai surgawi. Pemimpin Sekte Sungai Panjang beserta murid sektenya siap siaga. Li Xuanyang, kamu tidak layak menjadi pangeran bela diri sepuh. Dengan tidak tahu malu kamu menyergap tetua sekte kami. Mustahil Sekte Sungai Panjang bisa tunduk padamu, laung pemimpin Sekte Sungai Panjang. Dasar keras kepala. Kamu kira sudah aman hanya dengan bersembunyi di dalam formasi pelindung agung, ujar Li Xuanyang dengan wajah suram. Pangeran bela diri sepuh lebih peduli dengan harga diri. Aksi saat dia dan tetua Istana Ungu menyergap Ji Changhe memang merupakan hal yang memalukan. Dia merasa malu ketika hal ini diungkit lagi. Namun, keuntungan lebih penting daripada harga diri. Selama bisa mendapatkan batu kekacauan, sekalipun dia tidak membutuhkannya, dia bisa menukar apa yang dia butuhkan dengan faksi-faksi besar lainnya. Saudara Li, tidak perlu basa-basi dengan sampah-sampah ini. Setelah aku memecahkan formasi, semua sampah-sampah ini bisa dibantai dalam sekejap. Bai Li Yuanlong tersenyum acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, sejumlah cahaya terbang keluar dari cincin penyimpanan. Ratusan cahaya itu tersebar ke arah yang berbeda. Saudara Bai Li, kuserahkan semuanya padamu. Li Xuanyang menangkupkan tangannya. Hehe, jangan khawatir. Selama tidak dikendalikan oleh pangeran bela diri, formasi pelindung agung level ke-7 ini tidak sulit untuk dipecahkan, jawab Bai Li Yuanlong sambil tersenyum sinis. Formasi yang dikendalikan oleh seseorang disebut formasi hidup, sedangkan yang tidak dikendalikan disebut formasi mati. Untuk formasi yang sama, formasi mati tentu lebih mudah dipecahkan daripada formasi hidup. Meskipun itu formasi hidup, itu juga tergantung pada basis kultivasi pengendalinya. Formasi pelindung agung level ke-7 yang dikendalikan oleh pangeran bela diri berbeda jauh dengan yang dikendalikan oleh penguasa bela diri. Lantaran tahu pangeran bela diri sepuh Sekte Sungai Panjang telah terluka parah dan tidak dapat mengendalikan formasi pelindung agung, Bai Li Yuanlong baru berani mengatakan dirinya punya keyakinan penuh untuk memecahkan formasi ini.